Hari ini kita bahas tentang kegiatan loka karya kemarin. Saya dan Ibu Ai sama Ibu Lela sama Ibu pengawas sudah mengikuti loka karya kemarin pada hari Jumat. Hari ini saya dan teman-teman memberikan pembahasan kepada teman-teman guru semua. Insya Allah kita sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Insya Allah nanti untuk kita ke depan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ai sama Ibu pengawas untuk memberikan sedikit pengarahan sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ai dan Ibu pengawas, saya silakan. Ibu izin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya yang belum jadi saya sampaikan melalui laptop saja. Kemarin di sana kita menjelaskan tentang loka karya kepemimpinan sekolah. Nah, di sana kami memperhatikan tentang bagaimana alur merdeka. Alur merdeka atau penjelasan beberapa alur merdeka mulai dari diri, kolaborasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Nah, di dalam penjelasan ini masing-masing tentang bagaimana cara kepemimpinan kita sebagai kepala sekolah. Lalu yang mulai dari diri, yaitu contoh kondisi di sekolah. Misalnya, yang pertama, kepala sekolah kesulitan untuk memimpin dapat memfasilitasi mingguan karena seringkali ada kegiatan lain yang bersifat mendadak. Terus yang kedua, beberapa kali orang tua datang ke sekolah. Yang ketiga, dana bos masih dalam menunggu pencairan. Yang keempat, terdapat 7 orang guru honorer di sekolah ini. Lalu, sebutkan 2 kebiasaan harian Anda ketika sampai di sekolah. Kalau kita semua sampai di sekolah, kan pertama yang dilaksanakan itu biasa apel pagi dulu ya. Apel pagi, lalu setelah apel pagi membaca doa atau sholat duha dulu terlebih dahulu di sini. Setelah apel pagi, sholat duha dulu baru mulai pelajaran. Ya. Terus di sini ada 5 kebiasaan efektif pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif itu yang pertama mengelola waktu dengan cermat, yang kedua mengusahakan hasil terbaik, yang ketiga memberdayakan potensi aset, yang keempat menentukan skala prioritas, yang kelima mengambil keputusan berdampak. Nah, maksudnya dari mengelola waktu yang cermat itu waktunya itu kalau misalkan ke sekolah itu kepala sekolah misalkan kita menjadi kepala sekolah, waktunya itu harus tepat. Misalkan di mana waktunya kita kepala sekolah harus kumpul di sini sama-sama bersilaturahmi dengan guru, ada di sini. Kalau misalkan untuk penjelasan di kelas atau misalkan untuk ketemu sama murid-murid atau sama orang tua, itu juga waktunya ada untuk kepala sekolah. Lalu yang kedua, mengusahakan hasil yang terbaik, di mana kita sebagai pemimpin itu bekerja sama dengan guru dan kepala sekolah dan orang tua mengkomunikasikan supaya sekolah ini bisa menjadi sekolah yang baik, yang terbaik. Yang berikutnya memberdayakan potensi aset. Memberdayakan potensi aset itu maksudnya ikut kerjasama, minta solusi, minta bantuan kepada guru-guru yang ada di sekolah atau orang tua yang ada di rumah. Yang keempat, menentukan skala prioritas. Yang kelima, mengambil keputusan berdampak. Kepemimpinan pendidikan di sekolah, yaitu pertama, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Mungkin itu yang dari saya. Selanjutnya mungkin Ibu pengawas melanjutkan atau sama Ibu. Kesempatan yang diberikan. Jadi 5 kebiasaan pemimpin yang efektif. Yang 4 tadi Ibu Ai sudah jelaskan. Tinggal yang 1, mengambil keputusan berdampak. Itu contohnya seperti
Kalau di sekolah itu dana BOS belum cair, macam terlambat atau apa, itu kepala sekolah berebut dengan guru semua bersama untuk menyelesaikan, mencari solusi bagaimana sehingga nanti pada saat dana BOS cair baru kita bisa membayar kah, maksudnya utang dulu kah, bagaimana supaya apa yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oh, jadi kayak mencari solusi begitu kalau dana BOS belum cair harus cari solusi. Ya, itu keputusan berdampak. Jadi berdampak untuk semua warga yang ada di sekolah. Khususnya guru-guru dan kepala sekolah. Oke, makasih. Menurut Rifai 2013 ada 7 unsur atau komponen dalam kepemimpinan, yaitu 1. Adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya. 2. Adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. 3. Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu. 4. Kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu. 5. Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. 6. Kepemimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut maupun lingkungan internal. 7. Kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, menandai, dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah. Jadi di dalam suatu kepemimpinan itu teman-teman sini bisa nilai kebiasaan kerja dari seorang pemimpin ada dari 1 sampai 10. Ya, jadi sekarang kan kita belum jadi pemimpin dan kepala sekolah kita lagi berhalangan. Saya kasih contoh kinerja kita sebagai misalnya saya sekarang nih sebagai kurikulum kesiswaan, terus sebagai guru mata pelajaran dan sebagai guru wali kelas. Kepada teman-teman bisa memberikan nilai kepada saya antara 1 sampai 10. Saya sudah berada di angka yang keberapa dengan kinerja saya, begitu contohnya. Jadi saya minta kepada Ibu Rina, misalnya kalau saya punya kinerja sebagai seorang guru kesiswaan, wakil kesiswaan dan guru mata pelajaran serta sekaligus sebagai guru wali kelas. Jadi itu saya bisa mendapat nilai berapa dari penilaian Ibu Rina begitu? Nanti antara 1 sampai 10. Nanti Ibu Rina bisa nilai Ibu Nona bisa nilai Ibu Rina, maksudnya jam datang gitu maksudnya. Kalau saya Ibu Nona 8. Sampai 1 sampai 10 saja. Poin 1, kondisi sehari-hari. Setiap pekerja memiliki kondisi kerja harian. Poin 2, kondisi khusus atau kondisi umum. Sebuah kondisi khusus untuk seorang atau institusi namun umum terjadi di lain tempat. Kondisi luar biasa, sebuah kondisi luar biasa yang sangat jarang kemungkinannya terjadi. Sebuah kondisi umum baru, kondisi yang menjadi gejala awal terbentuknya kondisi umum baru. Contoh kondisi di sekolah. Kepala sekolah kesulitan untuk memimpin rapat refleksi rutin mingguan karena seringkali ada kegiatan yang mendadak. 2, beberapa kali orang tua datang ke sekolah marah-marah karena anaknya dipukul atau berkelahi dengan siswa lain.
lanjut dengan tanggung jawab pemimpin pendidikan sebagai berikut. Tanggung jawab pemimpin pendidikan sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpartisipasi dalam proses perubahan guna merefleksi praktik dan mengembangkan pemahaman potensial personal tentang sifat dan implikasi perubahan terhadap diri mereka. Nomor 2. Yang berikutnya yaitu langkah kondisi ideal. Langkah kondisi ideal itu ada 5 kewajiban dan tanggung jawab kepala sekolah, yaitu yang pertama berinisiatif meningkatkan dalam teknik dan metode pengajaran. Maksudnya setiap pemimpin itu mempunyai inisiatif dan tanggung jawab untuk melakukan berbagai teknik dan metode pengajaran supaya proses pelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, melaksanakan kurikulum secara baik dengan kebutuhan belajar, pengajaran. Jadi kurikulum itu kita harusnya mempelajari terlebih dahulu ya, kurikulum yang sekarang itu kan kurikulum merdeka ya. Jadi masing-masing harusnya kita memahami dulu apa itu arti kurikulum yang baru ini. Terus yang ketiga, mengatur para guru untuk memotivasi para pelajar pada tingkatan optimal. Jadi memotivasi itu maksudnya memberikan dorongan kepada siswa dan guru-guru bagaimana caranya untuk memberikan proses atau kemajuan yang baik untuk proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, yang keempat, memberikan peluang kepada para guru untuk mengikuti program pengembangan pribadi guru. Maksudnya di sini kita harus seringkali mengikuti seperti contohnya berbagai seminar atau webinar atau apapun itu supaya kita bisa lebih memahami dan mengisi wawasan kita supaya lebih baik lagi. Yang kelima, mengatur para guru, memberikan koordinasi dan menempatkan mereka mengajar mata pelajaran tertentu atas setiap tingkatan yang baik. Jadi masing-masing guru itu memberikan satu mata pelajaran masing-masing. Kalau misalkan memang kita sebagai seorang guru ya. Berikutnya, pemimpin efektif memiliki ciri, yaitu yang pertama penuh inisiatif, energi dan ambisi. Jadi di mana seorang pemimpin itu harus banyak inisiatifnya, banyak energinya. Jadi kita selalu bersemangat menjadi seorang pemimpin itu ya. Bagaimana seorang pemimpin yang bersemangat itu kan kita bisa tahu seperti apa, dan mempunyai ambisi. Tapi ambisi di sini maksudnya bukan ambisi yang berdampak negatif ya, tapi ambisi yang bernilai positif. Yang kedua yaitu tekun dan proaktif dalam mengejar sasaran-sasaran mereka. Tekun itu maksudnya kita mempunyai tujuan apa tentang visi misi sekolah kita. Kalau misalkan di sini visi misi sekolah kita sudah banyak tertera di atas sana, nah kita sebagai kepala sekolah, misalkan kita sebagai pemimpin atau kepala sekolah itu memberikan pengetahuan, pemahaman kepada guru-guru bagaimana caranya untuk melaksanakan visi-visi yang ada di sekolah ini supaya bisa terlaksana dengan baik. Ya, dan harus ada kerjasamanya antara guru-guru dan kepala sekolah supaya bisa berjalan dengan baik juga. Yang keempat yaitu yang ketiga dulu ya, mempunyai keinginan memimpin. Mereka tidak mengharapkan kekuasaan untuk maksud mendominasi orang-orang lain, melainkan demi meraih sasaran tertinggi. Jadi maksudnya di sini seorang pemimpin itu dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, tapi dia tidak punya istilahnya itu jangan punya perasaan soalnya saya ini pemimpin, saya ini atasan. Jadi kita harus mensamaratakan teman-teman guru. Biarkan misalkan kita jadi kepala sekolah, kita harus memberikan apa istilahnya itu, jangan menganggap rendah mereka begitu, karena kita kan seorang pemimpin harus mempunyai jiwa pemimpin. Tidak mengharapkan kekuasaan itu maksud mendominasi, maksudnya dia tidak merasa yang paling benar, yang paling baik, paling tinggi jabatannya begitu. Yang keempat, jujur dan punya integritas. Mereka tidak hanya bisa dipercayai tapi juga bisa mempercayai orang lain. Lanjut yang kelima.
Saya lanjut dengan yang tadi, poin kelima, mempunyai rasa percaya diri tebal yang tidak hanya memberi kesanggupan pada mereka untuk memikul tanggung jawab dan membangkitkan rasa percaya diri orang lain, tetapi juga mengatasi segala situasi yang menekan dengan hati tenang. Jadi insya Allah kita sebagai pemimpin nanti kita harus bisa mengayomi teman-teman guru kita yang di bawah, bisa memberikan mereka ketenangan dan memberikan mereka rasa nyaman bila berada di lingkungan sekolah kita. Apalagi terutama untuk peserta didik kita. Itu yang lebih harus kita tekankan supaya peserta didik kita atau anak murid kita, bahkan teman-teman guru kita merasa nyaman bila berada di kondisi dan situasi di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili Bu Lela dan Ibu Ai mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas kerjasamanya dan atas partisipasinya. Bagaimana dengan komunitas-komunitas seperti sekolah-sekolah yang lain? Insya Allah kita bisa seperti mereka. Tentunya perlu dukungan dan kerjasama yang baik dari teman-teman semua. Insya Allah. Mungkin sampai di sini penyampaian saya dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.